Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sobat Kairos, nas hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit yang juga paralel dengan Matius pasal 5. Dalam khotbah di bukit ini, Yesus menyampaikan ajaran-ajaran yang menyangkut sikap moral dan etis kita sebagai umat kerajaan Allah. Kehadiran Yesus di tengah dunia dan penyertaan Roh Kudus sampai kepada akhir zaman telah menjadi momen penting bagi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan Yesus kepada kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini justru melalui kita. Kehendaknya akan terjadi di bumi juga dinyatakan melalui ketaatan kita akan perintahnya. Kepada kita, orang-orang yang telah diselamatkan dan yang mendapat kasih karunia, diembankan tugas untuk menghadirkan kerajaan Allah dan menyatakan kehendaknya yang terjadi melalui sikap hidup kita. Sobat Kairos, nas ini sebagai bagian ajaran Yesus di bukit, dan dia mengajarkan ajaran yang mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada banyak orang yang mendengarkan ajaran Yesus saat itu. Mereka berasal dari berbagai tempat. Disebutkan dalam ayat 17, mereka datang dari daerah Yudea, Yerusalem, dan dari tepi pantai Sidon dan Tirus. Tentu dalam mendengarkan ajarannya akan banyak tanggapan dan respon. Tidak sedikit mungkin orang yang menolak dalam memandang ajaran Yesus sebagai ajaran yang tidak mungkin dilakukan. Bahkan tidak jarang pula dipandang sebagai ajaran kebodohan. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada yang membenci, memintakan berkat bagi yang mengutuk, dan mendoakan yang membenci, semuanya merupakan perbuatan yang tidak mungkin untuk dilakukan secara manusiawi. Akan tetapi, ajaran Yesus ini menjadi bagian penting dalam konteks menghadirkan kerajaan Allah dan hidup dalam kehendaknya. Sobat Kairos, dunia memang telah dipenuhi oleh berbagai cara pandang dan perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Dunia penuh dengan aura keegoisan manusia, kesombongan, ketidakpedulian, bahkan sikap saling membenci, bermusuhan karena perbedaan, menjadi sesuatu yang lazim dipertontonkan. Bahkan sejak berabad-abad dapat dikatakan sepanjang usia manusia di dunia ini, sikap membenci, memusuhi, menghina, atau mencaci sesama sudah menjadi bagian sikap yang wajar-wajar saja. Terjadi peperangan dan berbagai pertikaian di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Merenungkan situasi kehidupan demikian, seruan ajaran Yesus ini memberikan kita peringatan untuk kembali kepada panggilan semula sebagai orang-orang yang telah ditebus Allah. Hal ini sejalan dengan panggilan tahun transformasi tahun ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, agar kita jangan serupa dengan dunia ini. Dunia yang penuh dengan kebencian dan dendam, dunia yang penuh caci maki dan kutuk serapah, dunia menjadi penuh dengan manusia ego, tidak peduli dengan sesama dan lingkungan. Jika kita membenci musuh, mengutuk mereka yang mengutuk, mencaci mereka yang mencaci, itu berarti kita tidak beda dengan mereka, dengan dunia ini. Bahkan kita semakin menambah jumlah pembenci, pengutuk, pencaci di dunia ini. Alih-alih kita menghadirkan kerajaan Allah dan kehendaknya, justru kerajaan iblis dan kejahatanlah yang membahana. Sobat Kairos, merenungkan seruan pembaruan budi di tahun transformasi ini, sikap tidak serupa dengan dunia
kita diajak untuk membarui pandangan sendiri tentang diri kita, tentang sesama kita, bahkan tentang siapa Tuhan yang menghendaki kita melakukan kehendak-Nya. Cara pandang kita menentukan bagaimana sikap atau perlakuan kita terhadap orang lain dan juga terhadap Tuhan. Sebagai orang pilihan Allah dan dipanggil untuk menghadirkan kerajaan-Nya, kita hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita melakukan segala yang dikehendakinya, apa yang baik dan yang sempurna. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, meminta berkat bagi orang yang mengutuk, dan berdoa bagi orang yang mencaci, merupakan buah cara pandang baru oleh Roh Kudus. Lalu, bagaimana kita dapat melakukannya? Pertama, jangan sekali-kali kita memiliki niat membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah seorang pun membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kamu harus senantiasa berusaha saling berbuat baik dan menolong semua orang. Kedua, ucapkanlah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menimbulkan pertengkaran. Ketiga, siap sedialah memberi pertolongan kapan saja diperlukan. Keempat, bersedia mengampuni dengan sepenuh hati, sebab kita juga telah beroleh pengampunan Tuhan. Dan yang kelima, doakanlah dengan ketulusan agar mereka beroleh kasih karunia Allah. Sobat Kairos, seluruh sikap yang dimintakan di atas bukanlah sebagai tanda kelemahan, namun justru menjadi tanda kedewasaan rohani kita. Ini panggilan yang menuntut kita untuk meninggalkan cara berpikir duniawi dan hidup dalam terang Kristus. Karena kasih yang sejati memiliki kuasa untuk mengubah hati, memulihkan hubungan, dan membawa kesaksian yang kuat bagi dunia. Inilah satu wujud visi tahun transformasi itu. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin.